Dari pohon itu tuh ada yang ngawasin dan ternyata ada. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat MI. Selamat datang di Komi, podcast horor mengenal Indonesia. Pada episode kali ini, aku Ceta Ramani Andini atau biasa dipanggil Ceta, salah satu tim Public Relation Intern Batch 4 mengenal Indonesia, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan nih teman-teman. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemani oleh partnerku yang seru abis. Siap sih paling seru. Oke, halo Sobat MI. Kenalin aku Puput Hermawan. Kalian bisa panggil aku Puput dari tim konten kreator Internet 4 mengenal Indonesia. Dan di sini kita berdua akan membahas seputar horor yang pernah kita alami di Sobat MI. Bener banget nih Kak, di malam Jumat ini kayaknya pas banget kalau mau cerita horor nggak sih? Iya bener seru banget. Soalnya kalau ngomongin horor-horor gitu biasanya suka merinding sendiri nggak sih? Tapi penasaran Kak. Ya kan, tapi sebenarnya kita ceritain dan ingat masa-masa horornya agar ngeri-ngeri sedap ya. Jadi siapa dulu nih yang mau sharing pengalamannya? Kak Ceta duluan aja sih. Soalnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi merinding gini nih Sobat MI. Padahal kita belum mulai loh Kak. Apa jangan-jangan gara-gara kita cerita horor biasanya pada datang semua nih. Waduh, enggak lah Kak, kita kan sharing aja nih ke Sobat MI, siapa tahu ada yang sama nih pengalamannya atau yang mirip-mirip mungkin barangkali. Oke Kak. Oke, baik. Aku mulai ya. Sebenarnya nih kayak pengalaman ini tuh banyak banget yang horor-horor, tapi ini yang benar-benar udah terkesan, udah benar-benar gak bisa dilupain sama sekali. Jadi waktu aku SMA di salah satu SMA negeri di Kota Semarang yang udah terkenal horor banget dan ini tuh kayak sekolahnya tuh udah benar-benar gedung Belanda banget dan belum ada yang dimodifikasi sama sekali. Jadi benar-benar kayak pure gedung Belanda gitu, cuman ditambahin beberapa gedung-gedung di tanah lain yang baru gitu. Jadi masih kental sama yang namanya horor-horor gitu. Nah, apalagi di sekolahku ini ada kayak beberapa spot yang udah terkenal horor sih, kayak koridor sejarah, terus habis itu ada pohon sipeas ini udah bener-bener eh, udah lama banget sejak sekolah ini didirikan gitu, jadi udah bener-bener gede banget gitu, dan itu tuh jadi ikonik banget dengan sekolah aku gitu. Nah, suatu itu aku ada pengalaman organisasi yang harus kayak ospek gitu, yang harus nginep di sekolah gitu. Nah, yang ini tuh kegiatannya ya kurang lebih kayak latihan dasar kepemimpinan pada umumnya yang ada senioritas-senioritas itu ya masih ada gitu. Nah, di situ tuh kayak ada salah satu sesi di mana kita tuh kayak jurit malam gitu, Kak. Jurit malam keliling-keliling sekolah sendirian, pos by pos gitu, kayak nanti habis itu ada pos terus kayak kita ditanyain tentang kepalang merahan gitu karena organisasiku tuh ini palang merah remaja gitu, terus ditanyain pos by pos, tapi dari pos satu ke pos lainnya kita tuh bakalan jalan sendiri, nggak ada lampu sama sekali, kayak ya udah remang-remang aja di sekitar sana gitu, dan kita nggak boleh bawa senter gitu, jadi benar-benar gelap gulita deh kayak uji nyali gitu. Terus Serem habis banget. itu iya, terus habis itu waktu itu kan kayak sendirian nih. Nah, itu tuh ngelewatin kayak pohon-pohon yang besar banget. Namanya pohon trembesi. Kalau Sobat MI tahu, itu udah pohonnya bener-bener kokoh banget, gede. Terus habis itu bercabangnya tuh lumayan banyak gitu. Nah, di situ, jadi di sekolahku ada 3 lapangan nih. Nah, di sini tuh yang di sesi jurit malam ini, kita tuh kayak muter-muter ngelewatin lapangan bola di mana di situ banyak banget pohon trembesi. Mungkin ada 3 atau 4 tuh. Nah, di situ di antara satu pohon sama pohon lainnya tuh aku ngerasa kalau pas jalan itu kayak diperhatiin sama seorang gitu. Bukan seorang sih, karena kita tuh juga di pos by pos tuh ada kakak kelas yang di pos itu tuh pasti ada 2 atau 3 gitu. Jadi kayak
ini bukan orang gitu kayak, dan itu tuh merhatiinnya tuh udah bener-bener kayak ngawasin gitu. Mungkin mereka merasa terganggu kalinya karena biasanya yang kayak nggak rame di malam-malam gitu, tiba-tiba kok rame kayak gitu, terus habis itu berisik, terus marah-marah kayak gitu kan, udah bener-bener mengundang mereka untuk melihat, memperlihatkan diri gitu. Nah, di situ aku kepo nih karena ya memang salah sih, harusnya nggak boleh kepo karena memang dia tuh kayak udah hawa-hawa nggak enak banget, kayak dari pohon itu tuh ada yang ngawasin, dan ternyata ada poci yang bener-bener kayak tinggi, terus habis itu mukanya hitam, yang udah ngeliatin kayak udah berdiri standby kayak gitu, kayak jangan ganggu kita gitu malah. Tapi itu kayak ya bener-bener horor banget, kayak diawasin, bayangin diawasin pas itu tuh jurit malamnya itu, maaf, jurit malamnya itu tuh kayak jam 12, jam 1 malam gitu loh. Yang literally kayak yang biasanya kita datang ke sekolah siang-siang ceria gitu, kayak kayak matahari menyambut kita dengan baik kayak gitu. Tapi kalau ini tuh udah malam-malam tuh udah suasananya bener-bener beda banget, Kak. Jadi kayak kita masuk tuh kayak dingin banget, terus habis itu kayak rame, tapi bukan rame yang kayak rame-rame siswa gitu, enggak. Rame yang ya horor gitulah. Pokoknya banyak setannya gitu. Mulai dari noni-noni Belanda, terus atau juga ada kuntilanak, ada pocong, terus ada hantu tak berkepala. Nah, ini tuh kayak ikonnya di koridor sejarah nih. Hantu tak berkepala. Jadi bener-bener kayak badan berdiri gitu, tapi nggak ada kepalanya sama sekali, buntung gitu. Nah, pas itu, pas jurit malam itu kan pasti giliran. Itu tuh aku kan kayak nunggu udah sampai mana, terus baru jalan satu orang lagi. Nah, pas nunggunya itu juga aku ada pengalaman lagi. Jadi pas itu kan nunggunya di lapangan pramuka tuh. Jadi kayak ada pohon. Nah, itu aku ngelamun kayak nggak mau dengerin kakak kelas ngomong aja gitu, memang nggak boleh sih. Nah, terus kayak ngelamun kayak gini gitu, terus tiba-tiba tuh nggak tahu, out of nowhere, kayak tiba-tiba mau memperhatikan salah satu pohon yang ada di depanku, terus kayak aku ngeliat, terus kesamar-samar tuh kayak melihat kayak bentuk kepala tuh, bener-bener bentuk kepala digantung di pohon itu, terus kayak mukanya, matanya tuh kayak darah-darah semua, terus kayak apa ini, terus aku langsung gini kan, terus dinotis sama kakak kelasku kayak kenapa dia gitu, nggak apa-apa kak gitu, nggak apa-apa gitu, bener ya, kalau ada apa-apa ngomong aja kayak gitu, nggak apa-apa kak gitu. Tapi entah kenapa tuh kayak selalu terpanggil untuk melihat dia gitu loh, kepala itu gitu loh. Nah, kalau aku pikir-pikir, kalau di koridor sejarah itu kan yang nggak ada kepalanya, mungkin itu kepalanya yang ada di koridor sejarah itu. Terus kayak ya udah bener-bener yang banget ya, bayangin aja muka yang nggak ada badannya, terus abis itu dia posisinya tuh kayak mulutnya mangap gini gitu, terus habis itu kayak isinya darah-darah semua, bener-bener udah kayak orang digebukin gitu loh, habis digebukin terus habis itu dipenggal gitu kepalanya, terus digantungin di situ, serem banget. Terus ada lagi nih, pas jurit malam, abis jurit malam tuh kayak sesuai dimarah-marahin tes mental katanya. Bener-bener gak bener. Nah, di situ kayak dibawa ke gedung yang baru yang seberangan sama koridor sejarah. Kalau Sobat MI ingat-ingat lagi, tadi kan aku udah sempat mention ada poci gitu kan, yang tinggi besar gitu. Nah, aku tuh merasakan hal yang sama, kayak diperhatiin lagi gitu sama sosok-sosok itu yang ada di sekolahku itu. Aku coba nengok-nengok gitu, yang sebenarnya nggak dibolehin pas tes mental ini, tapi aku kayak nggak tahu kenapa selalu merasa terpanggil kalau diperhatiin sama makhluk halus gitu.
terus kayak aku ngelihat sekitar gitu, terus nggak sengaja lihat di koridor sejarah. Nah, ternyata yang pocinya itu ngikutin kita, terus merhatiin kita terus gitu. Mungkin kayak memang benar-benar terusik kali ya, yang biasanya nggak ada orang, terus nggak ada rame-rame, nggak ada cahaya gitu, tiba-tiba ada cahaya rame-rame dan lain-lain kayak gitu. Dia benar-benar kayak freezing gitu, berdiri terus kayak gitu, merhatiin kita terus. Terus habis itu, karena aku udah benar-benar nggak kuat kan, kalau misalkan kerasa hal tersebut itu kan biasanya kayak kenotis, terus kayak energinya bener-bener udah terkuras abis gitu kan ya Kak. Nah itu tuh udah bener-bener kayak apa ya, uh, udah capek banget karena bener-bener diforsir. Kita tuh kayak nggak dikasih waktu tidur sama sekali, di mana padahal waktu tidur itu bisa buat ngumpulin energi gitu. Nah di situ nggak bisa ngumpulin energi, waktu tidur tuh cuma 15 menit atau berapa gitu, lu kayak dimarah-marahin gitu, ayo kumpul gitu kayak gitu. Jadi kayak udah tengah malam di gedung-gedung yang bangunan Belanda gitu, yang gedung kuno gitu, yang walaupun itu sekolahku tapi tetap horor sih, walaupun siang itu bahkan ada beberapa yang menampakkan diri juga gitu. Terus habis itu juga malam-malam kita harus berjaga gitu, terus juga di tes mental kayak dimarah-marahin gitu kan, kayak bener-bener udah loyo banget. Terus habis aku nggak kuat kan, terus aku bilang ke kakak kelas kayak, kak udah nggak kuat nih kak, kita diperhatiin terus gitu kan. Terus akhirnya dipindah ke bawah, lantai bawah yang lantai parkiran gitu, masih ada pocong itu di atas yang merhatiin kita. Bayangin sih kak gimana, kayak Benar-benar. ini kita memang bener-bener kayak harus pergi gitu, harus pergi. Terus habis itu kita bener-bener di tes mental di tempat itu, dan emang aku gak kuat, tapi aku gak bisa ngomong lagi karena memang mungkin kalau misalkan aku ngomong, kakak kelasnya pertama takut, kedua acara bakalan berantakan. Jadi aku memilih kayak diem aja, udahlah, udah capek ngomongin kayak gitu. Terus habis itu kayak udah kita dites mental sampai pagi kak, sampai benar-benar subuh. Terus habis itu sholat bersama, terus habis itu udah deh kayak udah kayak biasa lagi gitu. Cuman suatu ketika pas ada senam pagi itu tuh aku ngelihat ada di koridor ruang capsek gitu ada anak kecil. Nah kalau ini nih nggak takut karena cantik, udah cantik, terus keturunan Belanda gitu loh, lari-lari gitu, gaunnya tuh pink bagus banget sumpah. Terus kayak ya udah lari kayak cepet banget kayak ngeng gitu, udah hilang. Terus ya udah sih kalau dari aku ceritanya kayak gitu aja yang benar-benar berkesan. Sebenarnya banyak banget, cuman yang lain udah lupa. Oh, Kalau dari Kak Puput gimana nih? berarti kurang lebih jadi si kepala sama si tubuhnya itu beda gitu tempat lokasinya. Iya, kalau yang di koridor sejarah itu di lantai 2, kalau yang di kepalanya di lantai bawah. Dia kayak notis Bisa. diminta tolong disatuin nggak sih? Gimana Kak? Minta Dia tolong kayak disatuin. notis gitu, heeh, kayak nyuruh gerakan, itu serem banget nggak sih? Aku udah takut banget, kayak udah bener-bener hopeless, kayak tahu gitu aku nggak usah ikut acara ini gitu loh, karena sebenarnya acara ini tuh kayak syarat buat dapet atribut yang logo palang merah itu loh. Padahal beli kan bisa ya, Benar tapi benar itu kayak benar. nggak resmi gitu, nggak boleh kalau beli kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus ikut gitu. Memang sih kayaknya minta tolong kali ya dibuat disatuin, Iya, tapi ya gila aja kita bawa kepala-kepala yang udah copot gitu, terus juga itu bukan yang physically ada gitu loh. Kalau physically ada mungkin kita masih kayak, ah iya masih ada wujudnya. Ini tuh kayak transparan, kita masa ngeteng-ngeteng kayak gitu kan, serem banget. benar benar benar. Sumpah ini aku merinding banget, kayak ini bulu kuduku aja sampai semua berdiri coba. Serem banget ya Sobat MI. Emang nih Kak Ceta nih juaranya emang kalau cerita horor. Ya kurang lebih kayak gitu Kak, pengalaman horor aku sebenarnya masih banyak lagi, karena aku kan pas sekolah tuh juga pas SMP, SMA, itu tuh bener-bener di dua
sekolah yang gedungnya tuh masih gedung Belanda gitu dan belum ada modifikasi yang benar-benar kayak membuat perubahan banget gitu. Dan itu tuh sekolah itu memang legendaris, kayak emang kayak udah terkenal horornya, terkenal terus kayak prestasinya juga terkenal. Jadi kayak ya setimpal lah ya antara minus sama plusnya Bener bener gitu. bener. Terus yang SMP itu juga ada cerita, tapi mungkin karena kesalahan dari temen aku, jadi kayak nggak bisa diceritakan juga gitu. Karena yang memancing horor-horor itu temanku, jadi kayak ya bukan murni dari mereka menampakkan diri sih gitu. Terus kalau dari Kak Puput sendiri gimana Kak? Kalau aku nih Kak, posisinya waktu aku SD, jadi aku SD di kampung gitu. Aku ikut pramuka. Terus kan ada satu momen di mana kita tuh harus nginep di sekolah lain gitu. Jadi, nah singkat cerita semua siswa-siswi semua tuh disuruh ngambil wudhu di jam 3 pagi, kayak dini hari berarti. Jadi itu untuk cuci muka, ambil wudhu ke jamban. Sebenarnya jambannya itu kayak pancuran gitu loh kalau misalnya Sundanya. Nggak Sunda sih, kayak Indonesia pancuran. Jadi masih tradisional-tradisional gitulah. Jadi WC-nya tuh emang benar-benar nggak ada, cuman kayak saluran gitu aja. Nah, terus terus itu dibagi per kloter gitu ke jambannya. Jadi yang pertama tuh anak laki-laki, cuman dia lebih jauh dibanding anak perempuan sama lokasi tempat penginapan. Nah, jadi si laki-lakinya itu udah kayak heboh gitu, karena di sebelah kiri itu ada kebun kebun pisang. Jadi mereka udah kayak teriak-teriak karena ada si Poci. Nah, aku kan kayak percaya nggak percaya nih, bohong masa iya, ngadi-ngadi dah nih anak laki-laki, kadang kan suka heboh nggak jelas gitu. Tapi emang mereka itu udah kayak dari malam tuh udah emang mancing kayak coba di penginapan dia bawa petasan gitu coba Kak, kan berisik ya malam-malam, jadi kayak ngeganggu gitu, emang mancing mereka tuh. Parah sih. Iya, terus kayak si kakak-kakak pembinanya itu udah bilang, "Jangan berisik ya, tolong hargai ini tempat bukan punya kita," katanya gitu. Emang udah dikasih notice gitu kan. Nah, terus, singkat cerita, aku udah selesai nih wudhunya. Nah, aku nggak tahu kenapa harus kayak ada lirikan gitu, kayak aku tuh harus ngelihat ke rumah itu gitu. Terus aku ngelihat kayak sosok perempuan lagi ngehadap ke langit, cuman aku nggak tahu itu Mbak Kun atau enggak. Dia ngehadap ke langit, untungnya ngehadap ke langit ya Kak, nggak ngehadap ke aku. Cuman di situ aja aku kayak udah ke-distract harus kayak nge-freeze gitu, diem aja aku tuh, tapi dia lagi ngadep langit. Cuman kalau misalnya nggak aku lihat dari sudut mataku ini, dia kayak berkibar gitu. Nah, aku juga bingung, ini makhluk apa ini kok berkibar gitu kan. Cuman dia Iya. iya putihnya itu, putih semu-semu gitu berbayang-bayang, gimana ya, nggak bisa dijelasin kan Nggak putihnya. transparan gitu ya? Nah iya, tapi putih gitu. Nah, terus, pas apa, ya untungnya dia nggak lihat ke aku kan, terus udah selesai dari situ, keesokan harinya aku langsung demam, Kak. Pulang dari situ, aku nggak tahu itu karena kecapean atau karena lihat si makhluk itu, pokoknya aku langsung dibacain dari kepala sampai kaki itu dibacain entah ayat kursi atau doa-doa yang lain sesuai kepercayaan masing-masing ya. Soalnya kata warga sekitar, jadi, rumah itu tuh sempet dijadiin tempat perdukunan gitu. Jadi dan si pemiliknya itu udah meninggal, jadi mungkin itu kayak penghuni-penghuninya sebelumnya, tapi aku nggak tahu dia maksudnya jahat atau enggak. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman untungnya dia nggak lihat ke aku, untungnya sih itu, nggak kayak Kakak mungkin langsung dilihatin ya wujudnya. Aku kayaknya kalau kayak gitu langsung pingsan, Kak. Segitu aja aku udah demam. Ya jadi masih terbilang angker lah si rumah itu, sampai sekarang Iya. emang kalau misalnya setiap lewat, kayak ya beda gitu hawanya tuh kayak rumah-rumah yang lainnya gitu, Kak. Oh, jadi rumahnya tuh bekas dukun gitu ya? Kayak Iya, praktek dukun gitu ya? bener Oh ya, bener. kalau praktek dukun kan biasanya kan bersekutu sama jin gitu tuh. Nah, Bener kita bener. tuh nggak boleh ya sebenarnya ya kalau di ajaran manapun tuh nggak boleh gitu. Nah, itu mungkin mungkin sih kayak arwah penasaran atau mungkin peliharaannya yang dukunnya itu mungkin ya atau enggak memang penunggu aslinya sana gitu. Bener Serem bener. banget. Iya, jadi kayak misalnya
kakak misalnya mau kaya nih, nah pada ke rumah-rumah itu aku nggak tahu mungkin kayak tumbal kan pasti ada kan kayak tumbal-tumbal gitu. Ya, tumbal Cuman kayaknya emang pesugihan. pesugihan gitu. Ah, serem lah pokoknya. Nah, memang kalau udah ngomongin tentang horor-horor ini suka serem tiba-tiba terus kayak merinding kayak gitu ya Kak ya. Karena mereka kan sebenarnya kita sama mereka itu tuh beda alam. Terus mereka tuh juga punya energi tersendiri yang bisa kayak muncul gitu tiba-tiba karena mungkin ketertarikan kita, penasaran kita. Kita mungkin kayak merasa menantang, mana sih katanya yang sini ada setannya kayak gitu. Itu mereka merasa terpanggil. Jadi kita kalau misalkan nggak mau diusik sama mereka, kita jangan musik dulu gitu kali ya Kak ya. Iya, jadi biar nggak saling ganggu gitu kan, Kak. Jadi kalau misalkan kita ganggu, kita kayak penasaran kayak gitu, kitanya sendiri yang salah. Jadi kita malah melihat, terus habis itu mereka menampakkan diri gitu. Sebenarnya mereka nggak benefit gitu buat mereka kayak menampakkan diri karena mereka juga energinya bakalan terkuras gitu. Nah, bener banget nih, Kak. Ya, padahal aku masih banyak experience lainnya, tapi waktu kita udah habis nih. Nah, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang cerita horor lainnya, kalian bisa banget kepoin media sosial kami dari Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, @mengenalindonesia. Terima kasih kepada para Sobat MI yang sudah mau dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Betul banget. Buat kalian yang lagi cari-cari webinar, tenang aja dalam waktu dekat ini kita akan ada webinar tentang FOMO nih teman-teman tanggal 27 Agustus 2022 pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. So, stay tune di media sosial @mengenalindonesia. See you next podcast Sobat MI. Bye-bye. Bye.